Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Reika Larasati, BP saya 24101152630253. Di sini saya akan menjelaskan apa itu storage. Next. Apa itu storage? Storage adalah istilah yang merujuk pada berbagai metode dan perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi. Dalam konteks teknologi informasi, storage dapat mencakup penyimpanan data digital maupun fisik. Oke, fungsi storage. Setelah memahami pengertiannya, berikut ada 3 fungsi utama storage yang perlu kamu tahu. 1. Menyimpan data. Fungsi utama storage adalah untuk menyimpan berbagai jenis data, baik dalam bentuk digital maupun fisik. Data ini bisa berupa dokumen, gambar, video, dan aplikasi. Dengan adanya storage, data dapat disimpan dengan aman dan diakses kembali kapan saja dan diperlukan. Contoh media penyimpanannya itu termasuk hard disk drive, solid state drive, dan penyimpanan cloud. 2. Mengelola data. Selain menyimpan data, storage juga berfungsi untuk mengelola data. Pengelolaan ini mencakup pengorganisasian, mengindeksan, dan pengarsipan data sehingga memudahkan pengguna dalam mencari dan menggunakan data sesuai kebutuhan. Sistem penyimpanan yang baik akan memungkinkan pengguna untuk mengatur data secara efisien, menghindari duplikasi, dan memastikan data tersimpan dalam struktur yang teratur. Yang ketiga itu ada melindungi dan mengamankan data. Fungsi penting lainnya dari storage adalah melindungi dan mengamankan data dari kehilangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Berbagai metode keamanan digunakan untuk melindungi data seperti enkripsi, backup data, dan menggunakan sistem keamanan berlapis. Dengan adanya fitur keamanan ini, informasi penting dapat tetap aman dari berbagai ancaman dan dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan data. Jenis-jenis storage di antaranya adalah primary storage dan secondary storage. Berikut penjelasannya masing-masing. 1. Primary storage. Primary storage juga dikenal sebagai memori utama, adalah jenis penyimpanan yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan atau diproses. Jenis primary storage adalah penyimpanan berkecepatan tinggi yang langsung diakses oleh CPU. Berikut beberapa contoh primary storage. Ada random access memory yang dimaksud RAM. RAM adalah jenis primary storage yang paling umum. Penyimpanan ini digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara yang dibutuhkan oleh CPU selama operasi berlangsung. Data dalam RAM bersifat volatile, artinya akan hilang saat komputer dimatikan. Yang kedua ada change memory. Change memory ini adalah jenis primary storage yang lebih kecil namun lebih cepat daripada RAM. Jenis penyimpanan ini dapat kamu gunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU sehingga meningkatkan kecepatan pemrosesan. Terus ada read-only memory atau ROM. ROM adalah jenis primary storage yang penyimpanan dalam permanen yang tidak diubah. ROM sering digunakan untuk menyimpan firmware, yaitu perangkat lunak yang berisi instruksi dasar untuk booting dan mengoperasikan sistem komputer. Yang kedua ada secondary storage. Secondary storage adalah jenis penyimpanan yang digunakan untuk penyimpanan data dalam jangka panjang. Storage ini adalah penyimpanan non-volatile, artinya data tidak akan hilang saat perangkat dimatikan. Berikut beberapa contoh secondary storage. 1. Ada hard disk drive atau HDD. HDD adalah jenis secondary storage yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Jenis ini adalah salah satu media penyimpanan yang paling umum digunakan karena kapasitasnya yang paling besar dan biaya yang relatif rendah.
Yang kemudian ada Solid State Drive atau SSD, adalah jenis secondary storage yang menggunakan memori flash untuk menyimpan data. SSD lebih cepat dan lebih tahan lama daripada HDD, meskipun harganya biasanya lebih tinggi per gigabyte-nya. Kemudian ada optical storage, mencakup CD, DVD, dan Blu-ray yang menggunakan laser untuk membaca dan menulis data. Jenis penyimpanan ini sering digunakan untuk media penyimpanan yang dapat dilepas seperti film musik dan perangkat lunak. Kemudian ada penyimpanan cloud. Penyimpanan cloud adalah jenis secondary storage yang menyediakan ruang penyimpanan secara online. Data disimpan di server jarak jauh yang dapat diakses melalui internet. Kondisi ini memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang tinggi, memungkinkan pengguna untuk mengakses data dari mana saja dan kapan saja. Baiklah, sekian dari video saya tentang menjelaskan apa itu storage. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan.